Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, seidentik dengan kebodohan salah lagi. Bener, mereka punya identitas dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir. Kenapa kamu bodoh? Dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Karena mereka punya jantung. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh manusia. Kenapa jantung bisa berdetak? Saya jelasin. Kenapa ini bisa berjalan? Saya jelasin. Sistem organ saya jelasin. Organ saya jelasin. Jaringan saya jelasin. Sel saya jelasin. Kenapa manusia bisa bergerak seperti sekarang? Tapi kemudian dia bilang, Lik, itu mayat juga punya jantung, mayat juga punya organ semuanya, tapi dia nggak hidup. Ada nggak bisa buat mayat hidup? Saya bilang, iya juga ya, berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Nah kita nggak bisa jawab. Poin dimana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam itu justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir, ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Ya, jadi pertama-tama kita harus sampaikan dulu bahwa nggak ada yang salah pada curiosity ya, pada sebuah keingintahuan. Karena keingintahuan itu justru adalah sesuatu yang membuat manusia itu menjadi manusia. Jadi pernah dibilang sama orang kalau nggak ada curiosity, manusia itu ya sama seperti hewan sebenarnya. Karena dia nggak akan menemukan inovasi, dia tidak akan pernah untuk menjadi lebih baik, nggak akan pernah mempelajari sesuatu dan seterusnya. Tidak ada inovasi dan seterusnya. Nah maka kemudian curiosity ini penting. Dulu ketika saya merasa saya itu curious dan mempertanyakan segala sesuatu, akhirnya saya menganggap bahwa orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama itu adalah orang-orang yang justru tidak pernah mikir. Iya, gitu kan ya. Karena atau salah persepsi dalam memahami agamanya. Betul, seolah-olah bahwa mereka itu nggak pernah bertanya, taken for granted, makanya kadang-kadang kita ejek. Kenapa kita ngejek mereka? Karena kita udah mikir susah jelasin apa yang sudah saya pikirin pada orang-orang yang nggak mau mikir. Maka kita ejek. Contoh, kalau teman-teman saya dulu sedikit beriman, jadi pernah ada manajer sepak bola saya, itu awalnya mainnya sama kita bareng, main PS, dia cewek. Main PS bareng, ke lapangan bareng, sampai malam hari bisa bareng. Tiba-tiba Ji, setelah dia dalam tanda kutip hijrah gitu kan ya, tobat, tiba-tiba dia nggak mau main lagi sama kita. Dia nggak mau main PS bareng lagi, dia nggak mau bareng-bareng yang laki-laki lagi, nggak mau main bola lagi. Jatuhnya nggak asik. Kenapa? Karena sudah sibuk pergi ke rumah ibadah. Ini kayak saya cerita hijrah saya sama istri itu, kamu tuh udah nggak asik lagi kayak dulu gitu. Jadi mulai dari sejak itu, semua orang-orang yang dalam tanda kutip kayak sudah hijrah, beragama itu kita anggap mabuk agama. Udah nggak usah ditemenin deh. Mereka orang-orang yang terlalu fundamentalis. Mereka terlalu apa ya? Kita bilang mereka berlebihan. Karena kita dari dulu diajarin agama tuh kamu sama Tuhan. Kalau sama orang lain nggak usah bawa agama, gitu kan ya. Nah artinya ini adalah yang kita dibiasakan. Nah di satu titik saya itu kalau secara singkat menemukan, ternyata ada agama yang justru nyuruh orang mikir. Saya jadi bingung. Kita merasa kita tuh sendiri yang mikir. Para ateis itu yang mikir. Dan agama tuh justru nggak boleh mikir. Tapi dalam satu titik saya menemukan ada agama yang justru kalau ada orang nggak mikir malah disalahin. Ada orang nggak curious malah dibilang dia calon untuk mendapatkan kesulitan dan calon mendapatkan azab. Lalu kemudian saya lihat, ternyata agamanya ini agama Islam yang setahu saya dulu nggak gitu. Setahu saya justru agama Islam ini adalah yang paling nggak mikir. Iya, seidentik dengan kebodohan salah lagi. Bener, mereka punya identitas dengan kebodohan dan apa-apa nyalain takdir. Kenapa kamu miskin? Sudah takdir. Kenapa kamu bodoh? Dapat ranking rendah? Ya memang sudah takdir saya begitu. Maka waktu dulu saya bilang, benar kata Karl Marx, agama itu candunya orang. Kalau orang beragama seolah-olah dia jadi nggak mikir, dia jadi kemudian seolah-olah nggak mau untuk maju. Dan orang-orang bilang, ya dia jadinya kalau sudah orang beragama tuh dia jadi nggak peduli tentang cari duit, nggak peduli sama keluarganya, karena dia sudah fokus kepada Tuhan. Maka kemudian saya pikir ini yang saya temukan nggak gini Islam. Nah poin dimana kemudian saya melihat Islam itu adalah agama yang berbeda, bahwa Islam tuh justru nyuruh semua orang untuk mikir supaya dapat Islam. Dan Islam itu ketika kemudian suruh orang untuk mikir, ketika dia sudah dapat Islam itu, maka Islam menentukan jalan-jalannya yang justru masuk logika. Di titik itu kemudian saya bilang, wah ini berarti mikirnya saya kurang dalam malah.
Karena ketika saya mikir ketika saya mikir dalam lagi, di situ ada beberapa hal yang saya nggak bisa nafikan. Nah, ketika kemudian saya baca Al-Quran itu, dibacain sih sebenarnya, saya bertemu dengan satu ayat judulnya wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kamu tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkan satu surat yang semacamnya. Ini ayat bukan ayat sembarangan. Ketika saya dengar ini kayaknya sombong banget. Kenapa? Karena ayat tapi nantangin orang-orang untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah gini, kalau kamu bener, Lik, kamu datangin yang semacam dengan Al-Quran. Cari ayat yang paling pendek, cari surat yang paling pendek, kamu datangin yang semacamnya, berarti Al-Quran salah, kamu benar. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus ngakui ini kitab bukan datang dari manusia. Berarti datang dari luar manusia yang menguasai yang pasti-pasti yang kamu nggak bisa mikir. Contoh, sehebat-hebatnya orang mikir, Ji, dia nggak akan bisa menjawab pertanyaan kenapa dunia ini bisa ada. Sehebat-hebatnya dia, sekeren-kerennya teori dia, tapi kejadian dunia ini terlalu rumit untuk bisa dijelaskan oleh manusia. Sehingga orang-orang yang membahas ini sekalipun, maka dia akan sampai pada satu kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah ini adalah perhitungan yang maha rumit kejadiannya. Contoh, Roger Penrose tuh mengatakan bahwa kejadian alam semesta, kalau kita bilang itu kebetulan, maka probabilitas kebetulannya adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Nah, maka kemudian ayat yang tadi ini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, ini satu frekuensi dengan kejadian di dunia yang nggak ada semua orang bisa jawab. Kalau kamu bisa kalau kamu merasa benar, datangin yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu memang merasa Tuhan nggak ada, ayo buat yang semacam dengan bumi. Ayo buat yang semacam dengan alam semesta, bisa nggak? Itu kan sama tantangannya. Challenge ya. Challenge. Ada berapa hal? Contoh lagi, yang kita nggak bisa nafikan, mati itu kita nggak bisa nafikan, Ji. Orang sepintar apapun, Ji, mereka nggak akan bisa menjawab kenapa manusia bisa hidup dan kenapa manusia bisa mati. Benar. Tapi kenyataannya ada manusia hidup, ada manusia mati. Saya pernah ditanya sama teman saya. Fact yang nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah. Tapi nggak bisa dijelaskan secara akal. Contoh, saya pernah ditanya sama teman saya, Lik, kenapa ada manusia hidup, kenapa ada manusia mati? Ahli biologi dong. Olimpiade biologi. Oh gitu? Iya, dulu. Tapi nggak lulus. Nggak menang level kecamatan. Tapi karena saya udah belajar biologi, saya bisa jawab. Jawaban saya adalah karena mereka punya jantung. Jantung itu berdetak untuk mengalirkan seluruh darah ke dalam tubuh manusia. Kenapa jantung bisa berdetak? Saya jelasin. Kenapa ini bisa berjalan? Saya jelasin. Sistem organ saya jelasin, jaringan saya jelasin, sel saya jelasin. Kenapa manusia bisa bergerak seperti sekarang? Tapi kemudian dia bilang, Lik, itu mayat juga punya jantung, mayat juga punya organ semuanya, tapi dia nggak hidup. Ada nggak bisa buat mayat hidup? Saya bilang, iya juga ya, berarti ada sesuatu yang berbeda nih. Nah, kita nggak bisa jawab. Ada orang yang nanya lagi, kalau gitu kita punya teori bahwa manusia punya soul, punya jiwa. Kalau gitu kita ukur, soul itu apa? Karena kalau soul itu ada, dia harus punya berat. Karena kata orang fisika, Ji, setiap yang punya volume itu punya massa. Setiap yang punya massa pasti punya volume. Kalau dia menempati ruang, pasti dia punya berat. Ada volumenya, ada beratnya. Maka kita ukur berapa jiwa itu beratnya berapa. Mereka nimbang orang sakaratul maut, Ji. Dan setelah mati udah hilang nih, teorinya harusnya ada yang berkurang berat badannya. Karena ada roh yang keluar, kayak film Ghost gitu, Ji. Ternyata nggak ada, Ji. Jadi apa yang menghuni manusia sehingga manusia bisa hidup? Kita nggak tahu. Ini semua dijelaskan sama yang tadi. Kalau kamu bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, kamu benar. Kalau kamu bisa ngidupin orang mati, kamu benar. Kalau kamu bisa menjawab teka-teki dunia yang nggak bisa kita bahas tadi, maka kamu benar. Tapi ada nggak bisa jelasin? Kita bahas bahwa Big Bang itu bisa jadi seperti sekarang karena gravitasi. Ujung-ujungnya dalam bukunya itu. Tapi gravitasi juga gravitasi yang mana? Dan gravitasi itu adanya dari mana? Itu kan perlu dipertanyakan lagi. Kalau misalnya gravitasi dikatakan kekal, nggak mungkin. Karena sebelum di dunia ini, bahkan sebelum gravitasi harus ada time, harus ada waktu. Nah, jalannya waktu itu siapa yang ngatur juga? Bingung semua jadinya. Karena sebelum ini agak jelimet ya. Contoh kayak ini. Teori Big Bang, Ji. Big Bang itu ledakan besar. Asal teorinya itu gini. Kita kayak niup balon. Kita pas balonnya kecil, kita titik-titikin tuh. Kita tiup, semakin besar balonnya, titik-titiknya semakin menjauh. Maka bintang expanding. Titik-titik di dunia ini alam semesta semakin menjauh. Nah, itu artinya kalau kita putar balik waktu, Ji. Putar balik waktu, putar, dia semakin mengkerut. Jadi satu titik yang volumenya itu 0, tapi masanya tidak terhingga. Bingung kan?
Itu di luar konsep juga berarti. Di luar konsep fisika. Nah, di titik ini waktunya juga 0. Tapi kalau sebelum ini waktu nih, sebelum ada waktu, ada apa kemudian kita nggak ngerti. Apakah Something kemudian tak terhingga yang udah beyond dari kemampuan manusia. di luar kemampuan manusia? Karena waktu belum ada. Ibarat kalau kita lagi ngedit video, itu belum ada perjalanan time frame. Ya. Nah, bingung kan jadinya kan? Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang kita tuh memang nggak bisa bahas. Manusia tuh diciptakan untuk mengakui keterbatasan dirinya. Dan ada satu kitab yang bilang bahwa yang nyiptain nggak terbatas. Yang kamu nggak bisa jawab tadi. Itu semua yang dia ciptain. Iya, ada yang klaim. Nah, kalau kamu ragu, kamu datangin yang semacamnya. Kalau kamu ragu, kamu hidupin manusia. Iya. Akhirnya saya menyadari, oh ya berarti memang akal manusia itu terbatas ya. Dan kalau kita mikirin sampai di titik ini, kita harus menerima satu keberadaan yang keberadaan inilah yang mengadakan semua ini. Karena nggak ada teori yang lain yang bisa untuk menjawab itu. Karena satu-satunya teori adalah ada makhluk, kalau kata orang luar, ada makhluk di luar ruang dan waktu yang mengadakan ruang dan waktu. Nah, itu dia. Iqra itu bacalah, pikirkanlah, hitunglah, telaahlah, analisislah, dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan nggak mikir, bukan berarti mereka nggak mikir secara umum, tapi mereka nggak berpikir yang bersifat menyeluruh. Orang-orang Barat boleh jadi mereka sangat jago dalam hal kemudian penelitian. Dalam hal metode ilmiah, itu namanya berpikir mendalam. Mereka tahu air itu misalnya ada H2O, O-nya sama H-nya duanya 109 derajat dan seterusnya. Itu mereka berpikir mendalam. Tapi mereka nggak sampai pada satu titik serumit ini nggak mungkin ada secara begitu saja. Apa kemudian ada di belakang ini? Jadi pertanyaan why itu yang kita katakan sebagai berpikir menyeluruh, bukan pertanyaan how and what, bukan pertanyaan bagaimana dan apa. Nah, jadi ketika saya menemukan ini, saya nggak ada pilihan lain, Ji. Saya nggak ada pilihan lain. Kalau saya nggak bisa untuk menjelaskan semua ini, saya harus terima bahwa semuanya di belakangnya ada Allah, ada Tuhan kan itu kan ya. Dan ketika saya nggak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, saya harus terima bahwa ini adalah satu-satunya kitab yang kemudian mengarahkan manusia. Dari situ saya bilang ini semua logis. Ya. Jadi gitu. Rasulullah itu dikasih waktu 13 tahun untuk meyakinkan orang-orang Mekah. Dan itu pun dengan apa ya? Guru terbaik dengan kurikulum terbaik. Maka kalau kita lihat Al-Quran di masa-masa Makkiyah itu semua adalah pertanyaan. Semua adalah yang merangsang ini. Afala ta'qilun, gitu kan ya. Afala yatafakkarun dan seterusnya. Mikir dong. Kok kalian nggak mikir sih? Kok kalian nggak berakal sih dan segala macam. Allah tuh setiap kali coba lihat langit, ada nggak retaknya? Coba lihat langit, ada nggak tiangnya? Coba lihat bumi yang terhampar begitu luas. Coba lihat kemudian api. Coba lihat air yang turun. Coba lihat dirimu sendiri. Coba lihat kemudian tadi janin. Coba lihat darah. Coba lihat segala macam. Itu semua suruh lihat. Supaya kita suruh untuk mengamati, supaya kita sadar bahwa nggak mungkin serumit ini itu tercipta secara sendirinya, apalagi manusia, apalagi kehidupan dan seterusnya. Itu semua ayat Makkiyah tentang itu.